Nah ini adalah CV-nya Bapak Ibu bisa lihat. Cuman yang saya notice adalah beliau pernah menjabat salah satu pejabat tertinggi di kita, yaitu Direktur Pembangunan Jalan tahun 2020 sampai 2022, dan sebelumnya juga di Pusjatan. Saking banyaknya ini mungkin saya yang paling akhir-akhir aja ya Bapak ya. Dan yang paling pasti saya tahu selama 2 hari 3 hari kita berkomunikasi, ilmunya satu kali ngomong ilmunya yang keluar banyak banget gitu. Jadi Bapak Ibu juga sahabat kepala balai, beliau adalah Ketua Satgas Pembangunan Bina Marga IKN. Jadi seluruh pembangunan jalan tol atau pembangunan ke Bina Marga, beliau Ketua Satgasnya. Baik, mungkin itu dulu dari saya pengantarnya untuk mempersingkat waktu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heri Faiza PhD untuk memulai materinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, saya nggak punya pantun, jadi saya punya quotes saja. Quotes Papua. Tadi saya bercerita tentang buku ya. Yang buku yang saya buat itu mungkin banyak sekali karena kebutuhan saya. Jadi saya buat bukan karena terpaksa, tapi memang saya mau buatnya karena saya perlu itu. Dulu senior saya mengajarkan saya selalu mencatat, jadi saya catat. Jadi kalau saya punya buku, di belakang buku itu ada catatan-catatan. Nah catatan-catatan itu digabung-gabung jadi satu menjadi buku. Nah, itu buku yang jembatan, kebutuhan jembatan, itu saya kumpulkan sejak saya masuk PUI. Jadi sangat lama sekali. Saya kumpul menjadi satu. Nah kalau Bapak Ibu ada yang berminat bersama-sama juga. Nah ini saya memperhati ini dari IKN, dan di sana banyak sekali cerita yang bagus dan cerita yang buruknya. Nah dokumen itu ada, tinggal kita bagaimana untuk menjanjikannya. Karena saya yakin kalau itu buku itu dibuat setahun 2 tahun tidak ada gunanya. Tapi mungkin setelah 50 tahun buku itu dicari-cari pasti. Karena bercerita tentang bagaimana gedung-gedung di sana, jalan-jalan sana dibangun. Nah ini mudah-mudahan kalau ada yang berminat nanti bisa kontak saya atau Pak Refli untuk meramunya kembali ya, menjadi satu cerita panjang dan nantinya pasti akan bermanfaat untuk anak cucu kita. Dicari-cari pasti cerita duka dan sedihnya. Izin panitia kalau boleh dibuatkan markup dulu biar di screenshot sama teman-teman sehingga dapat materi ini. Barcode-nya habis atau Randi kita buka dulu biar di sesi berikutnya kita buka pertanyaan, nanti kemungkinan akan dijawab sama Pak Heri Faiza. Kita buka kiri dan kanan dua-dua dulu mungkin Pak, karena kita punya waktu 12.15. Kayaknya kalau biasanya banyak masalah di lapangan Pak, itu common problem yang kita hadapi, dan mungkin lebih baik kalau ada yang di masalahnya mungkin lebih bagus kita ungkapkan atau harusnya ada solusi ya dari beliau sebagai pemerhati atau silakan Pak. 1, 2 Pak Hari dan Pak. 2 kiri 2 kanan. Ini. Oh, Ini ada. Baik. Di depan dulu. Saya salah satu peserta. Nama saya Oscar. Saya bekas dari Fakultas Teknik. Teman-teman sama Audi dan Pak Kres. Ada hal yang menurut saya menarik
sampai dengan penyajian Bapak yang terakhir itu, saya tidak melihat bahwa tidak mengarah ke ya beginilah saya tanya, apakah jembatan itu harus dari pres atau dari baja? Apa tidak bisa jembatan itu beton bertulang biasa? Ya, kenapa saya bertanya begini, Pak? Saya bekas ketua jurusan, saya pernah menyusun kurikulum dan silabus mata kuliah rekayasa jembatan, sempat mengajar juga sekitar hampir 20 tahun rekayasa jembatan. Itu senior saya, mungkin Pak Audi dan Anu kenal sekali, Mas Tamara almarhum, banyak yang kenal beliau itu, menyarankan begini, kalau bisa kita harus fokus kepada jembatan sederhana. Maksudnya, kenapa begitu? Karena pengalaman dia dan kemudian saya bikin jembatan prestes di Sulawesi Utara. Nah, masalahnya begini, materi girdernya dibawa dari luar, ya, dipasang. Begitu dipasang, stressingnya mesti tunggu dari yang pasang, entah tipe BPRF atau stressingnya, saya tidak tahu tipe apa. Jadi katakanlah konsultan dan kontraktor di Sulawesi Utara, kalau ada jembatan prestes cuma menonton. Ada yang pernah bikin? Saya yakin tidak. Cuma menonton orang kerja. Saya kasih contoh 2021 kalau nggak salah, saya melihat ada 2 jembatan yang boleh dengan jembatan biasa tentang sekitar 20 meter. Saya pernah menghitung dengan, saya membuat tugas akhir dulu mahasiswa, saya sarankan coba analisis untuk jembatan beton untuk katakanlah sekian MPE boleh sampai berapa bentang tipe balok T. Salah satu yang saya dapatkan malahan sampai 26 meter bisa. Nah, berarti kalau yang di bawah dari itu lebih bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Bina Marga kalau jembatan cuma 12 bikin prestes? Di jembatan misalnya 12 bikin baja. Nah, jembatan yang sekitar 20-an meter bikin prestes. Nah, salah satu yang saya lihat waktu lalu itu jembatan terlambat. Saya tanya, kenapa terlambat? Menunggu stretching. Menunggu, kenapa? Iya, mesti datang dari luar. Karena mereka yang pasang, mereka yang stretching. Jadi kontraktor dan konsultan lokal penonton. Itu ceritanya. Jadi ini saya sampaikan karena Bapak ada kaitan dengan Bina Marga, pasti boleh dipertanyakan kenapa? Apakah Bina Marga punya kebijaksanaan harus prestres? Bentang sekian prestres, tidak pusing dengan Baik. ya, masih banyak tapi yang lain-lain Ya, pertanyaan saya sederhana, Pak. Bangunan atas yang kalau saya lihat tadi bangunan atas disepelekan. Tapi menurut saya ada hal yang prinsip yang sangat fundamental di bangunan atas yang didesain itu agak disepelekan. Untuk beban mati aspal di atas lantai jembatan itu desainnya pasti kalau mau re-overlay, di recycling atau dikumpas. Yang jadi masalah Pak, yang di obrik dan di atas plat injak itu nggak ada desain selama ini. Kalau mau re-overlay, dia dikupas. Padahal seperti Bapak bilang tadi, kebanyakan jembatan kita sekarang ada beban kejutnya yang berakibat di fondasi. Karena jembatan kita kan sebenarnya parafetnya itu bukan didesain untuk selalu ada beban kejut. Nah, ini kalau dia sudah 5 kali overlay, 55 cm, berarti ketebalannya itu sudah 20 cm, Pak. Berarti dia jatuh di lantai jembatan itu kalau mobil 40 ton. Berarti ada beban kejut yang sebenarnya tidak masuk di desain fondasi. Nah, ini yang banyak kali diabaikan. Terima kasih, Pak.
Baik, makasih Pak Hari. Kanan. Nanti tunggu dulu ya. Siap, makasih Pak. Iya, terima kasih Pak Oscar dan Pak Hari ya. Memang saya tidak spesifik mengarahkan memilih bentang yang pas gitu Pak ya. Tapi kalau Kosong ini. Tamu duduk akan dulu sebentar. terlalu pendek ya, terlalu pendek misalnya saya sampaikan 10 meter, ya mesti pakai balok T kan Pak ya. Tapi mungkin kalau pakai free stress ada juga saya lihat begitu. Nah, untuk itu ada di dalam konsep bentang ekonomis tadi Pak. Konsep bentang ekonomis itu mengarahkan juga ada pilihan-pilihan yang memang harus kita bijaki. Filosofinya kita mendesain jembatan ini untuk livelihood Pak. Nah, kalau soal dia datangkan dari mana itu kan lebih kepada aspek kebisnisannya Pak ya. Ya tentu nantinya kalau dia dibawa dari luar ya tentunya akan lebih mahal lagi kan. Tapi kalau keteknisannya sangat ditentukan Pak. Di pedoman kita juga menyebutkan ada bentang-bentang ekonomis ya. Untuk bentang-bentang rangka baja misalnya Pak ya, mungkin ada waktu itu ditemukan yang 35, ada yang 35. Jadi dia merambah ke bentang lebih pendek. Padahal 35 itu tidak efisien bentang rangka baja. Mungkin kalau Bapak temui itu di lapangan itu mungkin keterpaksaan. Nah kalau yang lain, mestinya segera dicoba kembangkan juga Pak untuk bisnis-bisnis ini. Termasuk juga tadi pemodasi kan. Di Indonesia belum ada sama sekali. Ya memang benar kalau kita di sini semuanya impor dari Makassar ya. Ya jadi penonton kita ya. Tapi mesti kita bisa untuk bisa menonton. Tadi belum jawab ya Mas ya. Ya silakan Pak ya. Misalnya saya pernah menghitung Pak biayanya. Kalau misalnya menggunakan beton bertulang biasa dengan proses beda jauh harganya. Betul Pak, betul saya. Beda jauh. Nah itu sekarang saya sampaikan kenapa bentang boleh dibikin dengan beton bertulang biasa, mesti dipasang dengan balok prestes. Itu ceritanya. Ya. Nanti Pak Didi bisa membantu nih. Terutama mungkin ada satu juga yang mungkin terkait dengan kalau T mungkin harus dibuat di tempat Pak ya. Kalau dibuat di tempat, nah, maka isu-isu tentang kualitas juga menjadi pertimbangan juga. Kemudian kalau T dibuat di tempat katakanlah di atas perancang gitu Pak ya. Mungkin itu juga menjadi cost juga yang kita masukkan ke dalam ya. Tapi kalau dia bisa di atas perancang dan tidak ada sungainya, mungkin itu bisa akan lebih murah. Jadi memang banyak solusi-solusi akan bentang ekonomis kelihatannya harus kita pedomani juga Pak. Yang bentang di atas 25 maksudnya komposit dulu Pak ya. Kemudian 30 sampai 33 mungkin harus menggunakan pistes. Di bawah itu mungkin harus panstar dan juga ada balok T gitu Pak. Mudah-mudahan demikian Pak. Tadi ada di mana? Ada itu Pak. Yang kedua terkait dengan Pak Hari dari PT Anugrah tentang overlay ya. Dalam rencana kita itu diizinkan 4 kali. Nah itu tidak, itu salah itu. Jadi hanya diizinkan sekali overlay. Jadi kalau sudah sekali overlay, besok-besok sekali lagi. Dan itu dibuang. Yang kasus Bapak ini pernah terjadi di Jawa Barat itu 17 cm. Jadi overlay terus di atas perancang. Kemudian di depannya ada pembangunan flyover Pamanukan. Jadi terjadi antrian karena pembangunan tadi. Antrian ini pas sekali cuma 1 kilo di depannya flyover tadi dibangun. Sehingga antrian sampai ke dia di 1 kilo ke belakang. Dan dilawan di atas itu truk semua. Jembatannya mundur. Kemudian setelah dicek, oh kita punya dosa. Dosa kita 17 cm tadi. Untung dia nggak cari luhut, kemudian kita disu ya. Oh PPK mungkin dipotong juga dia.
kepala balik mungkin dikeroknya juga. Jadi ini enggak Pak, jadi mestinya dipotong semua Pak, dihabiskan dulu. Karena jelas di sana ya. Kalau yang lama-lama mungkin ya dosa yang lama ya. Mudah-mudahan kapasitas nggak terlalu banyak yang lewat. Tanda-tandanya mungkin bagi teman-teman kita inspektor jembatan, ya mudah-mudahan jembatannya ada trotoar ya. Kita lihat tinggi trotoarnya seberapa ya. Ya, ada ya. Kalau trotoarnya udah sama dengan lantai, itu artinya itu warning gitu. Saya kira itu dicek, kita balik aspalnya. Ya mudah-mudahan, ya teman kita kan untuk ngecor itu kan, ini pendek, udah lewat aja lah gitu ya. Cuma beda 10 meter gitu ya, dicor ada di aspal semua. Nah mudah-mudahan ke depan kita lebih mesti. Mungkin demikian Pak Ali menjawab ini. Kalian memberikan impact, betul Pak, betul. Impactnya nggak langsung ke fondasi tapi ke lantai dulu. Maksud saya Pak gini Pak, biasanya kalau jembatan desainnya dikupas atau di recycling. Nggak masalah Pak, yang beban di jembatan. Yang masalah ini yang daerah oplik sama yang di plat injak. Biasanya desain Pak, nggak ada recycling atau pengupasan di situ. Maka terjadi loncatan ke jembatan Pak. Itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya yang masalah ini oplik sama plat injak. Yang saya bilang tadi kurang lebih ada yang udah 20 cm. Pernah saya Pak, saya garuk itu sekitar 20 cm Pak. Itu Pak yang jadi masalah. Jadi ini ada dengan kekuasaan Pak ya. Memang harus dibatasi Pak. Jadi kalau dia Pak Jim ini membidangi 2 ya, dalam jembatan ya. Ya. Jadi Bapak tentukan. Nanti tentukan kalau nanti overlay sampai seberapa meter ya. Mungkin sepanjang bentang gitu Pak. Jadi dia overlay sepanjang bentang saja. Jadi kalau overlaynya kalau jembatan 20 meter, maka 20 meter ke samping dan 20 meter setelahnya itu dibatasi, tidak boleh. Mungkin itu kira-kira. Ya Pak Hadi, mudah-mudahan nanti di balainya, di BDJN sudah menetapkan itu. Nanti terima kasih atas masukannya Pak Arif juga Pak Oscar. Kalau saya tangan sedikit Pak, saya tinggal setengah jam. Untuk Pak Oscar mungkin saya setuju dari narasumber kita. Memang kita juga harus memperhatikan konsekuensi tentang ekonomis. Dan yang paling penting sebenarnya di sini Pak, yang terkait kualitas kita juga tidak bisa menutup terkait kualitas apabila kita monitoring situ ya. Kadang-kadang hasil kalau kita ngecor di lapangan kadang-kadang di bawah dari kualitas yang ingin kita capai. Kalau mungkin di publikasi mereka sangat sesuai dengan SOP, kadar suhu dan sebagainya. Mungkin itu sudah tertata rapi lah. Seperti itu. Nanti kalau masukan Pak Hari mungkin di oprit ya, oprit kebanyakan overlay-nya gitu ya sebelum masuk. Mungkin kita bisa, kalau saya lihat yang Pak Hari lihat adalah karena kita tidak bisa overlay 2 kali 3 kali, kita harus lipat dulu, maka akan ada margin atau perbedaan tinggi antara overlay apabila kita overlay terus di opritnya sebelum masuk ke jalannya sendiri, lantai jembatan itu sendiri. Mungkin bisa biasanya kita di lapangan mensiasati untuk di-smoothing dulu kali ya. Tapi nanti akan menjadi perhatian kita akan konsultasi terus ke atasan Pak, juga mungkin kembali jembatan ya, balik rekap kompetensi lainnya untuk penyempurnaan dari kami selanjutnya. Terima kasih. Kita masih punya 20 Satu orang sebelah. Mungkin ini dari konsultan, mungkin ada yang konsultan pengawas atau dari Bapak Ibu kasus-kasus yang ada di lapangan mungkin Bu. Dari akademisi. Dari akademisi selain Pak. Mike. Atas kesempatan saya dari Politeknik Negeri Manado, nama saya Julius. Ada beberapa hal. Pertama, saya pernah melakukan pemeriksaan jalan, pemeriksaan jembatan maksudnya. Yang saya dapati gelagar yang bertumbuh di elastomer itu
miring. Jadi saya ukur dengan senti, kurang lebih 2 senti setengah. Jadi agak miring. Nah, yang saya heran waktu itu dari pihak pengawas, bahkan dari pihak Palai barangkali, karena itu jalan jembatannya milik Palai. Dan saya langsung instruksikan di situ, nggak lagi tanya-tanya siapa yang salah. Waktu election, nah, saya cuma sederhana saja waktu itu, karena pemikiran saya secara teknis, kalau gelagar miring berarti akan terjadi torsi. Apabila beban lebih datang, maka jembatan bakalan platnya akan error. Nah, saya grounding, saya bilang grounding saja, karena kebetulan hanya satu sisi, yang sisi di sebelahnya saya pakai alat pembesar, ternyata tidak, hanya yang satu sisi. Apakah yang error gelagarnya atau pematangannya yang salah? Apakah tindakan saya itu bisa digunakan atau bagaimana menurut pengalaman Bapak? Yang kedua, saya pernah naik di jembatan kuning di Palu, yang peristiwa tsunami Palu lalu sudah ambruk. Jembatannya bergetar. Saya sempat turun karena penasaran. Saya bilang ke sopir, saya bilang, kamu terus saja. Saya turun di tengah jembatan. Pas di tengah jembatan, ada satu mobil pickup lewat, jembatannya gerak begini. Apakah memang desain jembatannya begitu atau tidak? Tapi kebetulan tidak bisa dibuktikan lagi karena jembatannya sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, Pak, boleh tambah lagi satu, Pak, mengenai tiang pancang versus baja, tiang pancang baja dan versus tiang pancang beton. Tadi Bapak dalam presentasi awal menyajikan bahwa tiang pancang baja itu bisa pada kedalaman 30 meter plus, sedangkan jembatan tiang pancang precast beton itu di bawah dari 30 meter. Nah, terkait dengan kebetulan saya biasa di pemahaman tentang gempa, kalau membangun bangunan gedung itu ada persyaratan, Pak, bahwa data SPT harus pada kedalaman 30 meter. Jadi kalau memang kebetulan data hasil pemeriksaan SPT mewajibkan bahwa bangunan di atasnya itu harus mencapai titik pada 30 meter, maka pilihan jembatan yang panjang beton tidak laku, hanya yang panjang baja. Nah, apakah ada mungkin solusi yang lain supaya kompetisi bisa terjadi, jembatan yang panjang komposit, barangkali baja dengan beton? Itu saja pendapat kami. Terima kasih. Mau dijawab atau tambah satu lagi? Kalau satu lagi boleh. Nama saya Kira Tulungan dari UGI Tomohon dan biasa bergerak juga di bidang konsultan. Yang pertama, saya ingin mau minta sharing dengan Bapak mengenai pelaksanaan pekerjaan. Apa yang dijelaskan tadi mengenai fondasi kan tadi, dari fondasi kita langsung lewat tadi, ada pelkepnya. Bagaimana Pak kalau tanah dasar itu batu? Kita tidak menggunakan lagi fondasi. Tadi kami perlu pemahaman supaya kami nanti berikut bisa merencanakan pekerjaan seperti itu. Sebagai contoh, di jalan tol tidak menggunakan fondasi.
kebetulan kami pengawas mutu independen dari Wirama Karya waktu itu tidak menggunakan fondasi, termasuk jembatan Pinokalan dan jembatan Air Ujang. Ada dua lokasi di Pinokalan, di ujung itu bordpal tidak masuk lagi, sudah batu. Dan di jembatan Air Ujang yang di ujung lagi tidak menggunakan fondasi, hanya menggunakan pelget. Itu yang pertama ya. Kasus kedua, jembatan 40 meter penyeberangan jembatan bentang 40 meter tidak ada fondasi. Saya juga waktu itu waktu kuliah orang semua harus menempuh di fondasi. Tapi sekarang saya melihat apa yang orang dapat di kuliah berbeda yang orang dapat di lapangan. Jembatan penghubung Pinokalan hanya fondasinya hanya 1 meter dari beton bertulang, 40 meter bentangnya. Itu jembatan yang overpass di Pinokalan. Itu yang kedua ya Pak. Ketiga, ada satu daerah yang saya tinggal di singkat saja, satu daerah di Sulung ini yang belum terhubung. Bagaimana caranya kita merencanakan jembatan di daerah lahar? Kebetulan di Sitaro itu ada alokasinya, bangun jembatan, kalau lahar datang jembatannya hilang. Jadi kami juga sudah pernah mencoba untuk mendesain, di sana batu semua, mengarahkan arah laharnya, tapi perlu diperhitungkan suhu daripada lahar panas yang akan menerjang daerah Sitaro Barat itu Pak. Kami sudah pernah coba perencanaannya, tapi memang kami kesulitan untuk mengadakan girder, agak susah, daerahnya terjal, tidak bisa ada akses untuk ke lokasi itu, sehingga lokasi itu sampai saat ini tidak terhubung, putus. Saya kira hanya itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Makin kesini makin panas nih Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, silakan Pak. Ya. Dari Pak Julius Pak ya. Ya, mudah-mudahan bisa pas ini. Tadi disampaikan elektromagnetnya miring 2 cm Pak ya. Betul Pak, 2 cm. 2 cm. Kalau boleh tahu tebalnya berapa aslinya Pak? 5 cm. Tebal elektromagnetik. Girdernya yang miring. Oh, girdernya, bukan elektromagnetik, bukan. Terpasangnya. Tapi bagaimana dengan ininya, dengan elektromagnetiknya? Nggak apa-apa ya? Saya tidak menduga bahwa lantai itu cukup efektif mengawal ya. Mudah-mudahan kalau yang Bapak ini, yang Bapak lihat ini bisa dijembatankan. Mungkin ada 7, mungkin ada 5 Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini kita tahu ya. Ya, mudah-mudahan kalau kedua mestinya dengan Bapak lakukan 2 tinggi masih aman. Mudah-mudahan Pak ya. Karena saya melihat lantai itu yang tebalnya 30 cm itu cukup efektif Pak untuk mendistribusikan beban lalu lintas yang ada di atas. Artinya sama juga kalau terjadinya penurunan atau melenceng 2 cm Pak ya. Yang kedua, Bapak pernah ke jembatan Kuningan? Jembatan Kuning? Palu. Ya. Di dalam kod kita itu ada Pak disebutkan. Saya lupa, tapi antara 2 dan 3 nilai frekuensinya supaya pengguna tidak menjadi concern. Mungkin Bapak bisa cek kembali nanti di aturan bina marga, dan itu memang sepertinya tidak pernah terjadi. Kalau saya nggak salah 2 atau 3 Hz frekuensi. Artinya kalau di bawah itu maka ada special treatment yang harus kita lakukan. Tapi kadang-kadang frekuensi ini
makin mutunya tinggi, makin sedikit baja digunakan. Makin sedikit baja digunakan, ya dia bisa bertanya lebih banyak lagi. Tapi lupa dia frekuensinya jadi lebih rendah. Itu mungkin yang kasusnya ini Bapak rasakan itu. Hanya mungkin harus jujur juga kita lihat, karena setiap manusia beda-beda juga kan. Nah itu ada aturannya, ada frekuensi. Di buku saya itu ada ya Pak. Salah satu buku saya ada tentang 3 kenyamanan. Boleh dipakai kita lihat itu Pak ya. Frekuensi berapa untuk orang itu kompak. Pernah kasus terjadi di Brawijaya di Malang. Mereka di Bali itu ingin mengganti jembatannya. Di Malang Universitas Brawijaya depannya ada jembatan Rangkabaja. Mungkin mereka ingin ganti jembatan itu. Jadi mereka lakukan kajian dan mendapatkan salah satunya frekuensi dan umur sisanya sudah habis. Padahal jembatan sejenis banyak. Waktu itu kita tapik nggak jadi diganti. Itu bisa dilihat Pak nanti tingkat kenyamanannya. Nah jadi menjadi pertanyaan bagaimana mengukurnya kan? Nah kalau Bapak dari lab mungkin alat-alat kan banyak Pak ya. Ada Dewetron. Tapi mungkin dengan ini juga bisa Pak. Ya mungkin tidak menjawab tapi cukup lah ya. Ada PIP sensor, ada my frekuensi, itu bisa juga dipakai untuk pendekatan. Bergetar dan apa? Seperti apa? Nanti pencapaian kita lihat. Kemudian untuk baja persis beton Pak ya. Yang mungkin komposit. Kalau beton tadi kita tidak bisa lebih dalam itu karena tadi Pak. Kalau teknologinya masih kita punya yang lama, maka berat hammernya harus 2 kali daripada berat tiang Pak. Dan itu mungkin tidak tersedia. Cuma terakhir di dari Wika Beton, saya mendengar ada teknologi pemancangan baru Pak. Yang di bawahnya ada bornya katanya. Nanti pas di bawah baru dia membakar. Ada temuan baru Pak dari Jepang tadi seperti itu. Jadi diameternya sudah ada sampai 60 sampai diameter 1 kalau nggak salah. Spoon bar ada yang 1 sekarang ya. Karena ada teknologinya sudah ketemu Pak. Ya, kita ceritanya ya normal-normal saja Pak. Jadi ketika kita dihadapkan dengan beton, ya tentu dia akan lebih mudah cari hammernya dibandingkan dengan baja. Nah kemudian dari Panggel Pak ya, ini dari Uki Tomohon ya, pelaksanaan fondasi, paket, kemudian tadi Bapak sampai kepada PMI Pak ya. Sebenarnya ada dukung vertikal itu di awal tadi saya sampaikan juga kita bisa develop dari awal ya. Cuma mungkin masalahnya itu bagaimana stabilitas tanah tadi. Yang keras tadi itu kalau di daratan tidak ada aliran sungai mungkin kita bisa terima Pak ya. Tapi kalau dia bisa tergerus itu menjadi masalah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita vertikal kuat bagaimana horizontal Pak ya. Gaya horizontal karena jembatan itu kalau berdiri kan tidak hanya kuat vertikal tapi juga gaya horizontal karena terjadi gempa kan gitu kan. Nah untuk mengantisipasi gempa ini juga kita harus pintar-pintar. Kalau dia ditaruh saja siapa yang nahan horizontal? Kalau di gedung mungkin ada shear wall ya. Tapi kalau di jembatan ya harus kita develop shear wall-nya ya. Atau bisa juga parketnya dibuat ditambahi dengan angkur. Itu seperti tadi saya sampaikan juga di Kelak 9 dia tidak bisa masuk Pak. Ya nasib itu namanya. Kalaupun dia dibuat harganya mahal sekali Pak. Nah akhirnya ya mungkin 3 kali D sudah cukup kalau bisa. Tapi kalau dia tidak bisa 3 kali D ya seberapa aja. Tapi nanti harus dikasih angkur ya, horizontal dipikul oleh angkur, oleh kabel-kabel ya. Akan dibongkar kemudian diangkutkan. Itu di Kelak 9. Nah kalau yang di Bolaan Magondo itu sama kasusnya Pak. Ini ketemu batu, waduh susah sekali. Jadi itu nasib juga Pak, cuma batu. Tadi saya cerita juga kan, akhirnya kita cari spek khusus Pak untuk di Bolaan Magondo. Mungkin di tahun 2010-an ke bawah terjadi banjir bandang, bentang 30 menjadi 60, belum selesai dibangun sudah jadi bentang lebih besar lagi. Mungkin solusi paling gampang adalah kita melakukan perbaikan aliran sungai. Ya kan Pak Menteri PU kan Bapak kita juga
Jadi duanya pindah kantong kiri, masuk ke kantong kanan, kan bisa begitu. Jadi daripada kita memperpanjang jembatan, ngebor juga susah. Ngebornya pakai apa kalau batu-batu besar gitu masuknya, kan nggak bisa. Batunya lepas lagi, bukan masih Pak ya. Yang besar-besar kepala gitu ya, yang di meter 30 kan tak bisa kita apa-apakan itu. Kalau dia masih beton, tanah, batu semua, kita bisa bor memang. Tapi mungkin nggak dalam. Tapi kalau betul-betul seperti kacang yang besar-besar, jadi kacang besar, kan susah kita. Nah itu yang di bola-bola saya juga mikir, ini gimana caranya. Saya waktu itu sambil kesulitan yang gimana, pakai apa? Kok nasib saya kok jadi jelek sih? Nah akhirnya saya berpikir pakai river trap Pak. Artinya kita dekat sama SDA, kalau dekat gampang gini, pindah kan gini, kan selesai. Jadi kita melancarkan aliran sungainya. Hal ini pernah terjadi Pak dengan Bina Marga. Memang tadinya kita dibilang kita tidak ada hubungan dengan SDA. Karena SDA kan sudah punya pakarnya, kita punya pakar juga. SDA itu bertanggung jawab kalau sungainya melalui dua provinsi. Kalau satu provinsi miliknya Pemda. Nah ini saya sedang bangun namanya Pansela, Pantai Selatan Jawa. Ada di Lumajang. Faktanya sederhana sekali. Sungai itu tertutup di muaranya karena abrasi laut pantai selatan. Sungainya tertutup. Jadi air dari atas mengalir tidak ke laut, mengalir kemana-mana. Ya kan? Jadinya besar sekali sungainya. Padahal yang masalah itu adalah di ujungnya, hanya ketutup. Saya diskusi sama kepala balai, keluar juga kalimatnya. Ini Pak, sungainya miliknya Pemda Pak. Lama-lama Pemda terus Pemda. Ya kalau gini duit saya nggak ada, duit saya nggak cukup gitu kan. Kalau cukup kasihan sama anak cucu kita. Masa semuanya pakai selepon pile ya, panjangnya berkilo-kilo sayang kan. Itu ada di Lumajang Selatan. Akhirnya saya buat surat cinta melalui Dirjen Bina Marga, pura-pura nggak tahu aturan itu ke Dirjen SDA terusan ke Menteri PU. Apa kata Menteri PU? Tidak lanjutin. Lah kan ilmiah emisi ya kan? Tinggal nanti Pemda bilang itu saya tidak kuat. Silakan Pak Menteri putuskan. Kan gitu kan? Oh ini bikin jalan karena ini di ujungnya ketutup sama abrasi laut. Itu ya. Jadi masalah pondasi itu adalah itu tadi Pak. Bagaimana mengendal untuk gaya horizontal ya. Nah, seawall kalau di gedung ya, Bapak kan tadi buatkan seawall juga ya. Atau Pak Oscar, Pak Julius tadi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Oh ya, yang kedua dulu. Tadi ada sudah ya, ketiga ya. Oke. Nah ini saya juga pengalaman seperti Bapak lakukan juga itu. Itu jembatan Busokoboan yang ada di Lumajang. Itu tuh di lava Gunung Bromo Pak. Sama persis Pak. Perencanaan semula awalnya menggunakan rangka baja ada pilarnya. Terus kontraktornya pintar dia. Dia ngebit dan volumenya dimasukin, volumenya harganya tinggi untuk beton. Jembatan rangka baja kan nggak beton ya kan? Cuma ada lantainya saja kan? Jadi dimasukin kaiton beton juga. K350, 450. Waktu itu masih KK. Lantainya ada 350, sedikit namanya. Tapi dia lihat ini binatangnya salah desain. Kok ada pilar di atas aliran lava Gunung Bromo? Sebenarnya desain bukan punya binatang, desain dari Pemda. Tapi dinormalisir karena dia akan dapat bantuan dari JPK, dari JK. Kalau saya nggak salah itu IP 444. Saya ikut mengawal. Akhirnya kontraktornya datang. Dia bawa surat cinta juga dari SDA. Surat cintanya menyebutkan nggak boleh dibangun di sungai itu, di aliran sungai itu. Jadi akhirnya dirubah desainnya. Jadinya perunggu. Seperti yang kalau 9 itu. Mungkin Bapak dengar itu jembatan yang namanya Jembatan Busokoboan. Sekarang diganti dengan namanya Geladak Merah.
Di Ladang Mas. Ya, Ladang Mas. Isa yang bangunnya. Dia betul ya. Dia ada proyeknya. Dapat rumah juga. Ini bukan promosi saya. Saya datang sendiri-sendiri nggak sama-sama ini. Ada waktunya Pak nanti ya. Jadi jembatan itu Tuan Gong bawa Pak. Waktu dibangun dia pakai peranca langsung woswe Pak. Perginya 11 kilo. Kemudian dibuat pakai peranca, tapi di atas beli. Ada 4 beli di bawahnya. Dipasang 4 beli. Dia level 11 meter. Jadi dia level 11. Karena lama-lama ditaruh panas juga kan Pak. Ternyata selesai itu pengecoran lengkung dia selesai. Tadi ada gambar tadi. Coba gambar tadi Mas, bawah atas. Ini Bagaimana? di bagian lengkung. Oh, di mana Pelengkung? Di bagian atas. Ketika pengecoran lengkungnya selesai di tahun 2000. Sebelum ini, terus lagi gimana lagi? Ada gimana lagi? Itu tuh jarak antara yang 10 meter, 11 meter tadi tinggal 4 meter. Sudah belum nyampe. Agak 4 lagi. Ternyata larvanya lebih banyak lagi. Nah, ini. Sebenarnya saya menceritakan ini salah ini. Tapi tidak ada rumput akan pun jadi. Kita kan membangun pelengkung dulu baru bangun lantai. Tapi waktu itu saya izinkan karena lantai jembatan ini belum dicor ini. Mungkin di Sulsel banyak ini. Lantai betonnya belum ada. Jadi ini rangka ini beratnya cuma 2 ton per meter, dipakai untuk masang pelengkung ini. Baru setelah saya selesai pelengkung, dicor beton di sini. Beton itu ada 8 ton per meter tapahannya. Jadi masih ada yang ke atas 8 ton. Jadi kalau kita bangun ini dulu terus langsung ini namanya aksesoris. Ini kerjaan mahasiswa. Kemarin saya dari UGM kompetisi jembatan. Mereka bikin seperti itu. Nah, itu mahasiswa. Kalau kita kan enggak kan. Kita bikin pelengkung adalah alat pendukung jembatan. Nah ini nih, bisa kebuan. Bapak lihat dulu, larvanya habis ini Pak. Ini pakai teknologi yang paling pas cuma ini, yang lain nggak ada. Pakai kabel nggak ada, ini gunung semua sini, gunung semua. Dan sekarang jembatan sudah tidak ada ya. Udah diganti dengan jembatan ada di situ ya. Kita kayak cocok ya. Pucuk cinta ulang tiba gitu ya. Seperti berjodoh, padahal datang sama kan? Tapi pulang sama-sama ya. Tapi saya udah paling papan ya. Ini Pak, ini larva memang betul panas. Cuma kasus itu bukan karena panasnya Pak, tapi karena larvanya sampai ke kaki ini. Kaki ini sudah di level 50 Pak. Sudah hilang jabatannya. Larva datang hilang semua. Lupa dibersihkan ini sungainya ini. Ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau nanti Bapak mau bangun ikuti gini. Promosi kedokteran. Dia pakai baja ya. Tapi agak tinggi elevasinya. Nanti Pak gelar Pak ya. Gelar. Kalau boleh mampir ke kedokteran Pak. Habis ini. Sebentar ada presentasi juga. Oh ada juga. Ada. Bagaimana tidak panas. Tapi kalau dia kena panas ya mulai juga. Tapi dibuat tinggi ini ya. Mudah-mudahan Dipindahkan aja, dilebarin gitu ya. Iya, tinggikan ya. Dan ditinggikan. Pak, namun nyambung satu lagi, kami dari PBBN kemarin dapat surat. Tadi Pak Kiran bilang jembatan Sungai Pino Sangkulan ya, di jembatan Pak Kiran, jembatan Pino Sangkulan di Tol Manado Bitung ya. Ah itu kami dapat surat Pak dari Jasa Marga. Jadi waktu pembuatan jembatan itu kan bendungan Olak belum berfungsi, sekarang udah berfungsi dan pier-nya itu sekarang udah tergenang dan mereka minta kita untuk mengecek apakah pier tersebut masih layak untuk dipakai atau harus ada proteksi yang ini. Nah, mohon petunjuk Pak, itu apa yang harus kami lakukan? Kita survei apa? Terus kami akan sampaikan dari Kabalan, nanti pasti akan sampaikan ke pusat PJBH gitu ya. Betul. Oke, jadi
Tadinya tidak ada air. Nggak ada air Pak, karena belum ada dulunya ada kita punya bendungan Nola Pak, bendungan Kuil, sorry. Nah, Waktu dilaksanakan tol ini belum berfungsi, sekarang udah berfungsi, sekarang udah tergenang. itu tiang bancang atau apa? Tiang panjang ya? Saya belum lihat. Borpa ya? Iya. Kan artinya Oh, iya, Pak. artinya dari dukungnya bukan di situ aja, tapi sampai ke bawah, ke dalam ya. Mungkin yang perlu dicek itu adalah bagaimana erosi vertikalnya ya, sehingga kedalaman tiang itu tidak terkurangi akibat erosi vertikal daripada aliran sungai. Mengalir atau dia nggak mengalir? Danau ya? Enggak ya? Tergenang berarti Pak. Tergenang aja, jadi tidak ada aliran kan? Artinya mudah-mudahan tidak terjadi erosi ya, vertikal di sana. Mudah-mudahan. Karena kalau dia vertikal erosi, dari dukungnya harus dihitung, dukung tersisanya harus seperti apa ya. Itulah alasan kenapa kita pakai tiang pancang atau bor untuk pilar-pilar itu, karena dari dukungnya ada di situ nantinya. Oke, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Masih 10 menit lagi, masih bisa. Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oh, dari BPJN Sulut. Yang ingin kami tanyakan Pak terkait beton SCC. Di sini kan kita ketahui bersama telah terikat dengan spek. Permasalahannya Pak, di sini kami kesulitan untuk mendapatkan YS. Nah, apakah ada treatment yang bisa diterapkan terkait dengan pengaplikasian beton SCC? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait distribusi beban seperti Bapak sampaikan tadi di paparan di tiang borpile Pak, untuk mengakomodir beban vertikal dan beban horizontal. Sementara di basic design telah diterapkan beban vertikal, sementara bidang ini atau borpile ini masih berada di tanah yang bersifat ini Pak, lanau bepasiran. Nah, apakah yang bisa diterapkan terkait dengan mengakomodir beban horizontal Pak? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. lagi Bapak yang di depan, silakan. Selamat siang semua. 87%. Nama. Lanjut dulu. Nama. 87% jembatan yang ada di Sulut itu kata teman saya di LSM. Benar atau enggak kita buktikan. Jadi saya akademisi dari Poltek. Nama Esmenta Roy Mentang. Saya mengajar konstruksi baja, konstruksi beton, dilanjutkan dengan metode pelaksanaan jembatan dan jalan. Jadi saya banyak kali teman-teman lapor kepada saya karena mereka tahu basic saya kan. Karena kenapa ini jembatan ini khusus bangunan bawah banyak yang tidak sesuai spek, tidak sesuai base spec. Ini nyata di lapangan. Kebetulan juga saya orang lapangan. Ya. Jadi dengan berat hati di tempat ini khusus yang mengatur jalan jembatan, saudara harus turun langsung ke lapangan. Amin. Ya, kalau karena ini keuangan negara, bagaimana korupsi terjadi di mana-mana akibat volume. Saya belajar estimasi biaya. Estimasi biaya kan berdasarkan perhitungan metode pelaksanaan. Pertanyaan saya kebetulan di sini, DPJN
dan Bapak yang bersangkutan turun langsung di mana-mana selama masih kuat. Ya, jangan bercerita, jangan berteori. Kebanyakannya di masyarakat sekarang mereka tidak tahu apa-apa. Kita sosialisasi apa kerja kita karena kita mendapatkan uang dari negara. Terima kasih. Oke. Makin panas Pak, pikirnya di sini Pak. Pemerintah kemarin Pak, semakin. Jadi baik Pak, ini ada dua dari Pak Noversi dari BPD Sulut dan Pak Romentang. Kayaknya piknya di Pak O ini kayaknya. Ya, Oke, silakan Pak. ini sudah panas ini. Lewat juga sih Pak. Silakan Pak. SCC itu apa semua kegiatan proyek kita harus pakai SCC nggak? Tidak kan? Ya tidak ya. Ya memang kalau tidak artinya masih bisa pakai jam daftar dulu ya. Jadi PLS ini material yang ampuh ya, yang mengurangi dosanya PLN. Dosa kita juga, kita mengambilkan dosanya PLN sebenarnya. Kan PLN kan menghasilkan PLS ini kan. Nah PLS ini sebenarnya sudah habis dipakai oleh pabrik. Cuma masih ada tersisa gitu kan. Yang sisa itu jelek-jelek, namanya bottom S. Ya kan ya? Bottom S. Nah bottom S ini disuruh kita makan juga kan. Nah sebenarnya PLS sendiri sangat baik kalau kita cerita tentang beton. Bahkan John Daktar itu ya senior saya, narasumber saya tentang beton, dia ahli sekali. Dia senang kalau bicara tentang PLS. Kalau dia bicara tentang beton tidak ada pakai PLS, dia langsung dilupakan aja gitu. Dia nggak mau. Oleh karena itu memang tidak semua pakai SCC, terutama untuk tiang panjang ya. Kemudian blok-blok beton yang besar ya, untuk pinhead, pelket, pilar yang volumenya besar, maka PLS ini nanti kita cerita tentang PLS-nya ya, sangat membantu untuk mendapatkan kualitas beton yang baik. Karena ada syarat kalau volume beton yang besar, mass concrete istilahnya antara beton yang ada di dalam dengan beton di luar itu tidak boleh lebih dari 10 derajat gitu selisihnya. Nah untuk itu salah satunya adalah dengan menggunakan PLS dengan mendelay setting time-nya atau dengan penggunaan thermocouple atau yang lain-lain ya. Nah masalah PLS yang tadi disebutkan susah dicari, ini sudah terlanjur dideklar bahwa PLS dulu adalah limbah, tapi dia sudah tidak limbah sekarang ini. Nanti Nopri cari saja itu bahwa PLS itu bukan limbah lagi. Sudah ada suratnya itu dari Kementerian KLHK. Cuma ya orang cari kesempatan boleh-boleh saja kan ya. Kalau Bapak bawa ini dari mana ya? Tunjukkan surat itu. Nah PLS ini mestinya kalau mau bagus kita bangun bisnisnya. Ya apa yang dokteran mau kalau Makaveri atau beton atau yang mana bikin bisnis ini dari pabrik dikeluarnya sudah tidak ada lagi PLS, PLISO ini. Nah, kan sudah tidak PLS kan, dipakai itu. Jadi kita pikir etiket baru, label baru, PLS merek lain yang dikelola oleh satu vendor untuk jangan langsung dari sumbernya. Itu Pak ya. Nah kalau masalah gaya dukung tadi nanti kita diskusikan. Apakah memang horizontal yang diperlukan untuk itu memang kita bisa tes keperluan daya dukung horizontalnya. Ini Pak Romentang, waduh, saya ya gimana ya, mudah-mudahan menjawab kan 80% ini kenapa nggak cukup? 87. Sayangnya mungkin kita sudah mengetes saja Pak ya. Nah kalau soal bagaimana pengendalian di lapangan, ya ini memang tekniknya kan sudah kita berikan tiga konsultan ya. Tapi project owner untuk memastikan boleh juga menurunkan namanya core team ya. Core team untuk memastikan bahwa konsultan-konsultan di lapangan itu melakukan supervisi yang pas Pak ya. Nah sekali-sekali boleh juga pos datang lapangan ya, melihat itu.
Nah soal kualitas dari pemancangan itu tadi kan banyak tes Pak ya. Kalau kita mancang, tiap pancangan dikasih tulisan dulu ya. Nah tulisan ini kan bukannya tidak ada artinya kan? Kita sepakat menulis angkanya berapa, kita pasang, artinya kalau dia tulisan 23 meter, artinya 23 meter yang masuk gitu kan Pak ya? Kesepakatan ini. Kerjaan di lapangan tidak seperti itu. Siapa yang mengontrol ini? Ya. Tunggu dulu Pak, selesaikan dulu. Ya Pak. Ada waktunya, sabar. Karena orang lapangan saya. Ya, kita tahu. Nah nanti cara menulisnya disepakati juga gitu kan ya. Jangan sampai nanti yang ujungnya saja dipasang Pak ya. Bisa saja terjadi. Nah, kesepakatan. Oleh karena itu core team, konsultan supervisi disupervise oleh core team dan juga mungkin direksi ya bersama P2JN-nya ke lapangan. Sekali-sekali gitu ya lihat lapangan. Jangan-jangan tiang terakhir aja yang dipasang, tiang awal tidak dipasang. Bisa terjadi itu. Kalau kualitas tadi sudah disampaikan Pak, ada tesnya Pak. Banyak pengujian-pengujian yang bisa kita lakukan. Ya, kalau mau tes kedalamannya kan bisa dengan yang tadi Pak, dengan alat PDA atau dengan SIT atau PIT. Mungkin menjawab Pak ya. Sisanya nanti Pak Roy Jimmy jawab. Saya jawab gitu nih. Mudah-mudahan saya kata pancing ya. Jadi gini Pak Roy ya, tos dulu nih. Jadi izin Pak, memang di kami kalau sudah berkontrak ada kontrak penyedia jasa kedua kan, kontraktor dan konsultan. Konsultan itu adalah pengarah gaya. Jadi semua yang dilaksanakan oleh kontraktor harus sesuai dengan kesepakatan tiga belah pihak, PPK, pengawasan, dan konsultan. Di mana ada request-request yang harus dilaksanakan oleh si kontraktor. Mau kerja apa? Diokekan sama PPK, silakan diawasilah oleh pengawas konsultan. Nah, semua itu berproses Pak, ada SOP-nya. Dan kalau memang ujung-ujungnya kita kan sebelum mencairkan, kalau Bapak ujung-ujung kemana-mana lagi, ujungnya kan duit ya. Kita punya backup data quality quantity Pak. Dan itu saya di konsultan kami, kita akan sangat bekerja sama dengan 3 stakeholder ini, baik PPK fisik maupun kontraktor, sehingga hasil yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi. Karena itu sudah tertuang dalam kontrak, PCR, request, dan kesepakatan bersama. Intinya adalah apabila dia tidak sesuai dengan spek, kita tidak akan bayar. Saya tidak lanjut lagi Pak yang ke lapangan. Kemarin saya sama PPK perencanaan 2 kali ke satu lokasi jembatan. Di sini kami lagi ngadain jembatan Minaesa. Di mana ini juga saya mau tanya, saya pancing-pancing ternyata nggak ada yang jawab. Jadi nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya. Bapak yang tanya. Gimana tentang kedalaman Pak? Memang kedalaman longsor, kedalaman bor pile ini kan kita nggak tahu. Di situ ada tanah kerasnya di desain misalnya 30 meter. Ternyata dia dapat flange yang panjang karena ini adalah di tepi sungai, di permukaan tanahnya biasanya langsung longsor Pak. Itu kan tergantung metode pelaksanaannya lagi, kita bisa casing permanen atau apa. Jadi kembali lagi ke dan kami dua kali turun ke lapangan Pak. Alhamdulillah kita sudah ke sana. Kalau ada permasalahan sama teman-teman fisik, kita selain monef reguler, kita juga untuk special occasion situation kita pasti akan ke lapangan. Gitu Pak. Kembali ke Pak Roy, harusnya sih ini nggak terjadi ya. Karena kalau memang Bapak bilang ini rusak, tidak sesuai di lapangan, ujung-ujungnya alhamdulillah kita punya jembatan baik-baik saja sampai sekarang ya. Boleh. Tunggu satu kali. Terus kita tuh udah berlapis-lapis Pak. Dari kami konsultan ada request kesepakatan, dan itu uji quality quantity kita sangat tekankan di konsultan kami. Dan ujung-ujungnya kalau udah selesai ada PH, itu kan ada auditor, kita kadang-kadang ada diperiksa, jadi sampel dan sebagainya. Jadi untuk auditor pasti kita sudah melewati tahap itulah. Dan ujung-ujungnya apa yang kita laksanakan harus ya sesuai dengan spesifikasi. Dan itu yang kita mau semua kan Pak. Bahkan mau kan jembatan kita di Sulut
Insya Allah nggak ada yang ngambruk kan mudah-mudahan ya, dengan kerjasama antara Bapak dan juga tim akademisi. Saya pikir gitu Pak. Cukup. Tunggu kasat kerja. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ada lagi atau kita udah lewatin waktu 15 menit nih? Makan dulu. Oh sudah Ibu Pak Seksi Wakil Kapolres sudah bilang harus makan siang. Saya pikir itu saya coba simpulkan sedikit saja dari hasil pemaparan Pak narasumber kita Pak Heri Faza. Memang common problem kita banyaknya di perencanaan versus pelaksanaan, khususnya fondasi Pak, tentang jembatan. Karena kadang-kadang di desain kita cuma mengukur satu titik untuk kedalaman si work file-nya atau tiang panjang nanti, tapi di lapangan kan kita tidak di situ, tapi di beberapa tempat. Nah itu yang memang dengan adanya Bapak menjelaskan, memang kita metode pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh kami di lapangan, kolaborasi antara fisik, konsultan maupun kontraktor itu yang betul-betul harus fix sehingga kita dalam melaksanakan pekerjaan itu tepat sasaran Pak, tidak hemat waktu, tepat waktu dan tepat biaya, tepat mutu. Selain itu untuk selanjutnya yang lain itu masih banyak di beton-beton, terus jenis pemancangan ini kita bisa lihat di paparannya Bapak. Perencanaan pelaksanaan dan pertanian tadi banyaknya konsep tentang ekonomis di Pak Oscar, untuk Pak Heri desain dan BUJN. Jadi desain pun Pak, saya tambahkan lagi, kami pun tidak bisa overlay karena semua kalau overlay itu pasti ada kesepakatan antara kita maupun KPIJ sama Direktorat kompetensi. Kalau di jembatan, kalau di jalan Direktorat konservasi atau Direktorat pembangunan jalan. Kalau tambah lubang atau overlay biasanya masuk Direktorat kompetensi, yaitu konservasi jalan. Jadi itu Pak Geral, Pak Julius, tingkat kenyamanan. Nah ini tingkat kenyamanan memang yang lain tingkat kenyamanan bisa dibaca nanti 2-3 Hz. Untuk Pak Geral terkait dengan ini fondasi yang tidak ada fondasi tapi jadikan angkur untuk sebagai pengganti fondasi gitu ya Pak ya, untuk mendistribusikan beban gaya horizontal. Juga Pak November ada beton SCC apabila diperlukan. Nah itulah bisa apa enggak, karena fly ash susah. Nah ini kembali lagi ke perencanaan Pak. Kalau memang kita perencanaan workability yang akan kita dapatkan, teman-teman fisik laksanakan di lapangan. Kalau memang susah, sebisa mungkin desain itu kita tidak masukkan fly ash ini, sehingga teman-teman lapangan tidak perlu impor dari provinsi lain gitu ya. Distribusi beban ini ada pengetesannya dan terima kasih Pak Komentang, ini kita sangat apresiasi terhadap perhatian terhadap jembatan. Nanti kita akan buatkan diskusi lagi lebih khusus Pak, lebih panjang waktunya, dan semoga sharing session ini membuat kita semakin lebih berpikir arti pentingnya jembatan buat kita dan anak cucu kita, dan tempat di mana kita tinggal gitu ya, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi itu mungkin Pak kesimpulan dari saya. Mungkin sebelum berakhir kita aplaus dulu buat Pak Heri Faza. Karena Pak Wakil Sulawesi Utara, kita akan tolong mengundang Bapak lagi kalau ada waktu. Masih banyak pertanyaan kita mungkin akan sampaikan yang belum terjawab nantinya. Mungkin kita akan adakan sesi berikutnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan piagam pelagat. Iya. Iya, sertifikat maksud saya. Ketua. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan break untuk